Sebenarnya Bandung juga. Nah, bertu ya kalau untuk dibanding dengan Bali, itu Bandung itu sangat oke untuk hospitality. Hai Sobat Migran, akhirnya setelah hibernasi panjang ya, akhirnya Cemia kembali lagi. Kita kembali lagi di Cemia, cerita untuk migran Indonesia. Sobat migran semua di podcast Cemia, seperti biasa sejak dahulu podcast Cemia akan menyampaikan banyak sekali informasi menarik dan tentunya bermanfaat bagi sobat migran sekalian. Nah, bersama saya host Cemia kali ini dan juga bersama tentunya ada narasumber yang sangat inspiratif bagi sobat migran semua nanti dan akan memberikan informasi yang berguna bagi sobat migran semua nanti tentunya. Nah, sobat migran semua, sobat migran pernah nggak ya dengar salah satu negara yang ada posisi negaranya ini berada di Eropa Tenggara dan juga di Eropa Tengah. Jadi ada di dua negara tadi. Negara apa? Betul, negara Kroasia. Nah, negara ini berada di benua Eropa. Mungkin di sini sobat migran semua nih punya impian untuk bekerja ke luar negeri, terutama ke negara Eropa nih karena melihat peluang Eropa yang sepertinya sangat menjanjikan. Kenapa saya bilang sepertinya? Karena kita kan belum tahu nih seperti apa sih bekerja di Eropa dan peluang kerja apa saja yang ada di Eropa. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita semua Ibu Erniwati Kamaludin SM selaku Direktur Utama dari PT Sabrina Pramita. Selamat datang Ibu. Halo sahabat migran Indonesia, apa kabar? Semua sehat ya? Perkenalkan saya Ibu Erniwati Kamaludin dari PT Sabrina Pramita. Saya berjabatan sebagai Direktur Utama. Oke, terima kasih ya Ibu untuk kesediaannya hadir bersama kami saat ini. Bu, sobat migran semua yang belum tahu apa sih P3MI itu Bu, terus juga kenapa sih harus ada P3MI, tugas dan fungsinya mungkin apa, itu mungkin Ibu boleh bantu sampaikan ke sobat migran Bu. P3MI itu kepanjangannya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kami di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja. Surat izin semua dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Kenapa ada P3MI sebagai jembatan dan kami perusahaan swasta? Itu agar memudahkan pekerjaan pemerintah untuk bekerja ke luar negeri. Jadi jembatan ya Bu. Fungsi kami ya menempatkan sahabat migran untuk bekerja di luar negeri dengan proses resmi, mulai dari penerimaan sampai penempatan. Bu, itu berada di mana Bu? PT Sabrina itu kantor pusat ada di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Di Jalan Duren 3 Timur nomor 20A Kalibata. Oh, di Kalibata. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kalau sobat-sobat mau ke Disnaker atau mau ke BP2MI sejengkal kok dari lokasi. Dari lokasi. Jadi bisa berkunjung. Oke, jadi Bu Ernewati ini jauh-jauh dari Jakarta nih, hari ini ada ke Bandung ya Bu? Alhamdulillah. Mampir ke Cemia. Baik, rekan-rekan semua sobat migran, tadi udah dijelasin ya P3MI itu apa, terus posisinya, lokasinya P3MI Ibu Ernawati itu ada di mana. Jadi kalau misalnya sobat migran berkesempatan berkunjung sekitaran Kalibata dan sebagainya, dipersilahkan untuk mampir ya Bu. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, sudah terbuka pintunya. Baik. Nah, kira-kira nih sobat migran semua, tadi kan disampaikan nih PT Sabrina Pramita itu adalah salah satu dari sekian banyak mungkin P3MI yang ada di Indonesia ya Bu ya, di Indonesia ada kurang lebih 400 P3
P3MI. Totalnya ada Totalnya kurang lebih 400 P3MI. Oke. Nah, pastinya karena memang salah satu tugasnya itu adalah penempatan, Ibu, penempatan CPMI untuk menjadi PMI, pastinya dasarnya adalah P3MI tersebut punya job order ya. Job order yang harusnya sih bisa diisi oleh sobat migran semua gitu. Nah, kita akan tanya nih pada PT Sabrina Pramita, job order apa sih yang saat ini Ibu miliki, karena tadi kita bahasnya negara Kroasia nih Bu. Kira-kira PT Sabrina punya job order untuk Kroasia tidak ya Bu? Punya. Oh punya. Iya. Wah kebetulan. Boleh Bu disampaikan Bu? Saat ini kami ada job order untuk tenaga, kalau bahasa Inggrisnya welder, kalau bahasa Indonesia tukang listrik ya, tukang las. Dan ada juga untuk elektrikal, tukang listrik. Dan saat ini kami lagi proses job order untuk hospitality. Oh, hospitality, oke. Nah, makanya jika sobat-sobat, nah alhamdulillah untuk job order yang sudah tersedia itu sudah terisi dan sudah ada visa yang turun. Oh, oke. Untuk yang semua job tadi Bu? Yang semua job tadi yang welder dan elektrikal. Welder dan elektrikal, itu oke. sudah ada visa yang terproses. Oke. Nah, kalau untuk yang hospitality nih Bu? Hospitality ini kami butuh, karena sampai hari ini kan kita lagi proses job order itu butuh waktu 1 bulan. Oke, kurang lebih 1 bulan. Nah, kenapa kami bekerja sama dengan LPK untuk menyediakan tenaganya begitu job order masuk, sobat migran sudah terpilih. Oke. Dan tinggal terproses, karena begitu job order masuk kita buatkan SIP itu tidak butuh waktu lama. Oke. Kita bisa proses. Berarti kalau yang saat ini sebenarnya ada 3 posisi jabatan yang tersedia. Betul. Ya Bu ya. Ada welder, electrician sama hospitality. Nah, kalau untuk hospitality ini tuh penempatannya biasanya di restoran kah atau di hotel Bu? Semua kami hotel bintang 5. Wah, keren, hotel bintang 5. Iya. Oke. Dan untuk agensi kami di sana bukan baru kali ini menempatkan ke sana. Kami banyak ngambil dari Bali. Karena untuk tenaga dari Bali ini memang untuk pengalaman di perhotelan cukup bagus. Sebenarnya Bandung juga number 2 ya, kalau untuk dibanding dengan Bali, itu Bandung itu sangat oke untuk hospitality, untuk perhotelan. Iya, sangat-sangat good lah. Berarti artinya sobat migran semua nih, untuk yang memiliki kompetensi di bidang las, di bidang listrik, di bidang hospitality tadi itu peluangnya terbuka nih sobat migran, bagi sobat migran yang ingin berkarir di Eropa, terutama di negara Kroasia. Betul. Ya. Nah, kalau tadi Bu, mungkin belum terjawab tadi Bu, kalau untuk jabatan yang di hospitality itu Bu, apa saja Bu? Di hospitality itu ada yang namanya di hotel itu beberapa jabatan itu semua hampir semua jabatan. Mulai dari housekeeping mungkin ya Bu? Housekeeping iya, pelayan pun juga semua kami butuhkan, termasuk chef dan wakil chefnya itu sangat banyak yang kami butuhkan. Berapapun yang disediakan itu insya Allah kami ambil. Untuk resepsionis juga, posisi resepsionis? Resepsionis kami butuh. Semakin banyak lagi nih, semakin kita gali dari Ibu, semakin banyak ternyata peluang itu banyak. Nah, kalau itu untuk jabatannya Bu, terus kalau berarti kan ketika dia bekerja di sana secara profesional berarti kan Bu, karena pasti. Dia dianggapnya pekerja migran. Dan mereka dianggap tenaga skill ya. Berarti kalau dia dianggap tenaga skill, apakah dia ketika dia berangkat itu dia memang orang yang sudah punya pengalaman di bidang tersebut, atau bisa nggak sih yang kalau misalnya dia fresh graduate gitu Bu, tapi dia dengan pendidikan yang relate gitu, itu memungkinkan tidak Bu? Memungkinkan sekali, karena pastinya berpengalaman kami tidak nolak, itu kami butuhkan. Tapi untuk yang fresh itu pelatihan tidak perlu butuh waktu lama. Sedangkan khusus untuk Eropa itu proses tidak sebentar.
butuh waktu yang ya kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Oke. Jadi prosesnya itu kurang lebih 5 sampai 6 bulan ya, Bu, Iya, proses untuk penempatannya penempatannya. setelah dinyatakan lulus oleh user mungkin ya, Bu. Betul, setelah mereka lulus dari usul dan yang setelah medikalnya Hasilnya fit sehat ya, Bu, ya. yang Oke. utamanya sehat. Oke. Heeh. Berarti si CPMI tadi mereka ketika mereka nanti apply nih, Bu, sudah oke, terus menjalani prosesnya. Tapi kalau untuk yang fresh graduate tadi, ketika proses itu berlangsung, mereka bisa ikut pelatihan. Bisa. Oke, Jadi jadi kami akan memfasilitasi. akan difasilitasi Iya, untuk dikasih pelatihan. pelatihannya. Oke. Pelatihannya itu tentunya pelatihan skill untuk Skill, hospitality tadi ya, Bu, betul. ya. Oke, jadi makanya mungkin tidak ada persyaratan dia harus jurusan tertentu berarti ya, Bu, ya. Tidak harus, tapi persyaratan utama harus bisa berbahasa Inggris. Harus bisa bahasa Inggris Iya. ya. Modal dasar adalah Modal bahasa dasar Inggris. bahasa Inggris. Baik, nah kalau itu sepertinya sangat menarik ya, Bu. Nah, pasti nih, Bu, ada ketika kita memiliki skill, ketika kita sudah dinyatakan layak untuk bekerja nih, Bu, berarti kan ada kompensasinya, ada berupa gaji mungkin, Bu, ya. Iya. Nah, kalau gajinya itu berapa sih, Bu, kurang lebih? Gaji setiap skill itu berbeda-beda. Oke. Semakin tingkat skillnya di atas, gajinya semakin bagus. Semakin bagus. Ah. Artinya kita memang dihargai berdasarkan skill iya, yang kita miliki. betul. Oke. Sebatas untuk tenaga-tenaga yang resepsionis, pelayan, terus apa? Itu semua gaji 800 euro. Mulai dari 800 euro. 800 euro. Oke. Mereka itu gaji 800 euro. Mhm. Gaji di wakil chef itu 900 euro. 900 euro. Oke. Tapi gaji chef bisa lebih dari 1000. Oh, Yang penting begitu kami kirimkan skillnya ke sana dan di sana mengokein, kami masih bisa membantu menaikkan di atas 1000. oke. Iya. Untuk Tapi upgrade. standar gaji mereka itu 1000. 1000 Khusus chef. untuk Iya. khusus chef. Iya, itu standarnya euro ya. 1000. Iya, 1000 euro ya. 1000 euro. Itu di luar lemburan. Di luar lembur. Iya. Oke. Dan gaji terima bersih, nggak ada pemotongan apapun juga. Untuk potongan pajak, tempat tinggal gitu-gitu. Semua sudah disediakan, akomodasi, transportasi, kesehatan, semua rumah sakit sudah difasilitasi sama Oh, perusahaan. oke. Jadi semua terima bersih. Terima bersih, Iya, gajinya segitu, iya. mulai dari 800 euro tadi ya, Bu, ya. 800 euro 800 euro sampai 1000 itu 1000. mereka terima bersih. Oke. Nggak ada potongan BPJS lagi berarti Nggak ya, Bu? ada. Udah berarti. BPJS sudah dibayar. Udah dibayar di Indonesia. Oke, menarik ya Sobat Migran ya. Jadi kita akan dihargai dengan skill yang kita miliki dengan berupa kompensasi dalam bentuk gaji yang ternyata gaji yang kita terima itu juga sudah tidak ada potongan lagi dan Betul. ada kompensasi lain yaitu kompensasi lembur ya Bu ya. Betul. Kompensasi lembur dan segala fasilitas juga sudah ditanggung oleh perusahaan yang memperkerjakan kita. Nah, mungkin Bu ada sobat migran yang oke, menarik nih, gajinya oke, saya juga punya skill yang bisa nih sesuai nih gitu Bu. Tapi mungkin untuk proses penempatan tadi Bu yang memakan waktu lumayan panjang itu, adakah kira-kira biaya penempatannya Bu? Nah, kalau seandainya memang ada, kira-kira berapa biaya penempatannya? Dan pastinya sobat migran nih beberapa suka ada yang nanya nih Bu, ada nggak dana talangnya gitu Bu? Kalau untuk biaya penempatan hampir 90% khusus Eropa itu ada biaya penempatan, iya kan. Dan biaya penempatan itu sudah ditentukan sama kontraktor dari pemerintah. BP2MI Dari dalam hal ini BP2 ya, Bu? dari BP2MI semua itu sudah ditentukan. Jadi bukan kata Bu Erni harus Bukan gitu kata bukan ya? saya, Bukan ya? tetapi kata saya pun bisa berubah. Oh. Dalam arti saya tidak menaikkan kontraktor dari yang ditentukan sama pemerintah, tetapi menurunkan akan saya usahakan. Jadi Oke. tidak harus sebesar yang ditentukan. Betul. Kami akan melihat apa aja Kebutuhan apa mungkin ya, Bu? kebutuhan yang kalau memang bisa kita turunkan semaksimal mungkin, akan kami semaksimal mungkin kami turunkan dari biaya yang sudah ditentukan.
jadi bukan kata saya. Bukan kata Bu Erni, bukan. Jadi bukan kalau Bu Erni minta segitu, bukan ya Bu ya. Bukan. Jadi sobat migran ada yang namanya kontraktor diatur oleh BP2MI ya Bu ya. Itu tidak boleh melebihi itu, tapi mengurangi itu boleh. sangat boleh ya Bu. Sangat boleh. Dan kami berusaha memaksimalkan. Memaksimalkan. Iya. Oke. Nah, untuk biayanya kira-kira berapa Bu kalau untuk ke Kroasia ini Bu? Kalau ke Kroasia itu kontraktor yang ditentukan pemerintah itu kurang lebih 46 juta. Oke. Tapi kami akan mengupayakan semaksimal mungkin yang ngambil Bixkan itu maksimal 30 minimal kita, kalau kita masih bisa ada yang bisa kita turunkan lagi ya bisa sampai 25. 25. Oke. Wah, antara 25 sampai 30. Antara 25 sampai 30 ya Bu. Itu. Malah jauh banget dari kontraktor yang tetapkan ya Bu ya. Itu akan kami usahakan. Diusahakan. Ya. Keren Ibu. Demi membantu sobat migran biar bisa bekerja nih Bu. Luar biasa. Nah, kira-kira Bu dari kontraktor tadi yang 25 sampai 30 juta tadi, kira-kira nih Bu, ada nggak dana talangnya Bu? Untuk saat ini yang sudah terproses seperti Kroasia, jadi sistem dana talang itu kami sudah berusaha ke bank, memang bunga cukup tinggi, iya kan? Ada biaya jasa ya, Bu ya. Jadi untuk itu kami untuk saat ini tidak memakai bank. Kami berusaha koperasi dengan bunga cukup ringan, dengan sistem pun fleksibel. Hanya kekurangannya setiap koperasi hanya mau membantu dana talang sesuai dengan domisili. Jadi jika orang Bandung kita harus mencari koperasi yang berdomisili di Bandung. Karena untuk saat ini hampir semuanya koperasi yang di Indramayu mengcover yang Indramayu, yang Lampung mengcover yang Lampung. Hampir semuanya seperti itu sesuai domisili. CPMI-nya. Okay. Jadi kami harus mencari untuk Bandung ini koperasi mana yang bisa membantu. Kalau untuk Lampung dan Indramayu sudah ada. Termasuk kami di Bali juga sudah ada. Kebetulan Sabrina Pramita khusus untuk hospitality pelatihannya di Bali. Kami ada di Bali. Ada LPK-nya sendiri ya Bu? Ada LPK-nya sendiri. Keren. Gitu. Oke, artinya berarti Bu untuk si dana talang ini sebenarnya asalkan si CPMI-nya punya niat dan usaha yang benar-benar teguh dan keras. Betul. Ya Bu ya, itu jalan pasti akan ada jalannya biar bisa dibantu mungkin ya Bu, kurang lebih seperti itu. Tapi dibantunya sama-sama, jangan pihak Ibu aja dalam gitu. Arti sama-sama. Saya sih berharap punya dana sendiri, berarti kan tidak punya utang, tidak ada beban, atau mencari sendiri dengan menjaminkan aset yang dimiliki masing-masing. Silakan boleh mencari, karena koperasi itu pun dia ada sistem dengan harus memakai jaminan dan tidak memakai jaminan. Ada dua sistem ya Bu. Ada dua sistem yang sekarang yang berjalan. Kalau dia dengan jaminan berarti dia mendapatkan full pembiayaan. Tanpa jaminan pembiayaan 50%. Tidak full cover. Tidak full cover, ya kan? Tergantung bagaimana setiap koperasi berbeda. Ada yang hanya mampu hanya sekian persen harus menyiapkan sendiri. Tapi pasti dibantu. Gitu. Berarti ada terms and condition yang berbeda di tiap koperasi. Ya, setiap koperasi. Tapi artinya balik lagi ke obrolan kita tadi ya Bu, tetap kalau misalnya memang kita sungguh-sungguh pasti ada jalan. Ada jalan. Iya. Artinya insya Allah akan dimudahkan. Nah, setelah tadi kita udah jelas nih, udah terjawab nih pertanyaannya sobat migran yang sering tuh Bu, masalah si pendanaan tadi. Nah, kalau kita balik lagi ke pekerjaannya, kira-kira kontraknya itu berapa lama ya Bu, khususnya untuk yang si hospitality ini? Khusus hospitality ini kontrak itu seasonal. Iya, seasonal. Jadi mereka kontrak itu 5 sampai 7 bulan. Tetapi kontrak ini 5 sampai 7 bulan itu jika nanti di sana perusahaan sudah cocok, karena gini, kita mau bekerja di satu perusahaan itu kan biasanya mereka kepingin tahu dong skill yang ditulis di CV apakah sama dengan kenyataan seperti itu.
jadi mereka begitu setelah 5 bulan atau 7 bulan mereka bekerja di sana dan skillnya oke, semua oke, langsung sign kontrak untuk permanen. Oh, oke. Berarti berubah nih statusnya, Berubah Bu. statusnya. Bukan statusnya yang berubah, tapi kontraknya yang berubah. Kontraknya dan Iya. visanya juga mungkin masih berubah, Bu. Bisa, kalau bisa tidak berubah. Oh, Yang tidak berubah kan berubah. cuman kontrak kerja Kontrak aja. kerja. Dan itu Oh, akan oke, oke, disahkan oke. tetap dari KBRI kita. Oh iya iya iya. Iya. Berarti kalau ketika yang tadi yang awal itu visanya kontraknya adalah kontrak seasonal Iya, seasonal seasonal, tadi dalam jangka 6-7 bulan. Ya, 7 bulan. Nah, kalau misalnya dia dinilai oke, nanti dia akan ada perubahan lagi kontraknya nih, Bu, Betul. untuk sebagai karyawan tetap mungkin ya, Bu, ya, di hotel karyawan tersebut tetap ya. di hotel tersebut. Oh, oke Nah, oke. Ini kalau saran saya pribadi, Mhm. sebaiknya di saat mau sign kontrak untuk permanen menjadi 2 tahun, sebaiknya bernegosiasi gaji. Oh, ya, ya pasti akan ada penyesuaian Iya, juga ya, harus Bu ada ya. penyesuaian Betul dong, dong. ya kan? Jauh-jauh ke sana itu kembali ke sahabat migran semua, ya, harus bisa, Iya, betul. ya kan? Harus bisa Sudah dengan jauh ke punya sana skill ya, ke Bu, ya. sana, harus bisa bernegosiasi ke gaji. Betul, betul, betul. Itu saran saya. Karena apa ya, teman-teman kalian yang sekarang terproses itu awal gaji juga tidak sebesar sekarang. Tapi Itu begitu juga kami hasil dengan negosiasi. hasil negosiasi kami Oke. bisa mendongkrak gaji dengan cukup bagus. Oke, karena mungkin juga si pengguna atau user atau perusahaan penempatan di perusahaan yang mempekerjakan di sana juga ketika melihat kinerja dari CPMI kita, Bu, dari PMI Iya. kita, ketika melihat skillnya juga merasa tidak sia-sia membayar gaji Betul. dengan angka tersebut mungkin ya, Bu ya. Benar, iya. Oke, jadi mereka juga nggak keberatan kalau misalnya harus menambah Menambah gaji ya, kan, Bu ya. Oke, bisa dipahami, Bu. Berarti artinya sobat migran semua, ketika nanti sobat migran bisa diketerima nih dan kita dan misalnya berproses dengan PT Sabrina, terus juga akhirnya berangkat nih kerja. Nah, ketika kerja itu adalah kesempatan terbaik sobat migran semua untuk memikat hati perusahaan. Ya, memikat hati ya itu tadi disiplin, rajin, oke. skill benar-benar diperlihatkan. Skill Iya. itu yang utama. Disiplin itu utama banget karena orang di luar tahu bahwa orang Indonesia itu sangat disiplin. Oke. Berarti bersungguh-sungguh lah ya, Bu. Ya? Bersungguh-sungguh lah. Iya. Iya, Kesempatan baik jangan disia-siakan. betul. Oke, nah terus Bu, ketika nanti rekan sobat migran semua bekerja nih, Bu, di sana kira-kira benefit apa saja sih, Bu, yang mungkin akan sobat migran terima? Di sana ada lemburan. Oke. Nanti lemburan itu akan tertera di perjanjian kerja. Mhm. Nanti di saat job order sudah turun, maka saya akan menyampaikan lemburan seberapa. Dan di sana kembali ke sahabat migran, pandai-pandai membawa diri karena bonus itu kan super. Ah, Jadi di saat bekerja di sana, ya itu tadi pandai bawa diri supaya bonusnya supaya ya itu tadi dapat ada bonus. tadi ya, Bu, ya. Gitu. Betul, supaya euronya banyak ya, Bu. Betul. Oke, Bu. Nah, sobat migran semua, tadi kira-kira nih dari penjelasan Ibu tadi, kalau sobat migran nih, Bu, mungkin ada yang juga sudah punya mimpi untuk bekerja ke Eropa nih, Bu. Betul. Nah, kalau sekarang sobat migran nanya, terus gimana caranya saya untuk bekerja ke Eropa gitu? Caranya untuk melamar posisi hospitality ke Kroasia itu gimana caranya gitu? Nah, itu gimana, Bu, caranya, Bu? Caranya sangat gampang sekali. Gampang, gimana tuh, Bu? Gampang. Yang penting sahabat migran masukkan ada info-info melalui LPK. Sekarang kan LPK banyak, apalagi pemerintah sudah menyediakan lembaga pendidikan dan itu gratis ya, kecuali LPK swasta yang ada biaya. Nah, semuanya harus melalui LPK karena kami P3MI tidak diperbolehkan untuk merekrut langsung. Ya, betul. Mungkin lewat LTSA juga mungkin ya, Bu ya. Melalui LTSA, LPK, fasilitas itu jalannya melalui mereka dan itu tidak dikhawatirkan.
karena memang ada aturannya di undang-undang ya Bu Ada ya. aturannya di Nah, undang-undang. jadi Bu kalau misalnya ada P3MI yang melakukan rekrut, Ya, itu sanksinya kembali ke pemerintah. artinya itu berarti tidak sesuai dengan ketentuan dong Bu? Iya. Oke. Oke, baik. Berarti kalau misalnya sekarang nih Bu, sobat migran nih, khususnya sobat migran yang ada di Jawa Barat nih Bu, mereka ingin mencoba nih untuk melamar kesempatan yang ada, yang job order yang dimiliki oleh PT Sabrina, berarti si CPM ini apa Bu? Datang ke LTSA PMI kah? Apa yang mereka lakukan? Boleh datang ke LTSA ataupun LPK, atau untuk lebih akuratnya buka di Cisco KTLK. Oke. Di apa, Cisco akan terlihat tuh, oh Sabrina punya job apa nih, Oke. gitu loh. Kalaupun kalian masuk ke sistem Sabrina, maka pasti kami akan mengarahkan, silakan skillnya apa, kami akan wawancara skillnya apa, kekurangan dan kelebihannya akan kami kembalikan ke LTSA atau ke LPK. Oke, baik, baik. Oke, sudah jelas ya sobat migran semua. Berarti untuk bagaimana sih cara untuk eh, mengisi peluang kerja yang tersedia tersebut. Oke, Bu. Terakhir nih Bu, mungkin dari saya kira-kira mungkin Ibu kurang lebih sudah berapa lama sih Bu berkecimpung di P3MI, di urusan P3MI dan PMI? PT Sabrina ini berdiri di tahun 1990. 90. Oke. Saya sebagai direktur utamanya mulai dari 2006. 2006. Baik. Saya Lama. cukup lama. Cukup lama. Iya. Jadi coba deh dihitung dari 2006 sampai hari ini saya masih memegang PT Oke. Sabrina Pramita. Artinya pengalaman Ibu mungkin sudah sangat banyak ya Bu ya. Alhamdulillah, dengan berbagai macam problem yang menghadapi CPMI ini atau sudah menjadi PMI itu, pasti banyak permasalahan yang Betul. mereka hadapi Dinamikanya di sana, lah ya, Bu ya. dinamikanya. Nah, karena sekarang kan semuanya kontak itu sudah tidak seperti dulu. Oke. Sekarang WhatsApp ada, Oh, iya. apa segala ada. Jadi fasilitas ini jika ada masalah di luar negeri, utamanya di Kroasia, sebaiknya jangan bertindak apa-apa, hubungin kami ke PT Sabrina Pramita langsung. Oke, jangan kemana-mana dulu. Jangan gitu ya, Bu ya? kemana-mana dulu, Oke. karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Gitu. Baik, Bu, terakhir banget Ibu, mungkin Ibu ada pesan kesan atau ajakan kepada sobat migran, terutama sobat migran yang berasal dari Jawa Barat, untuk mungkin bisa mengisi peluang-peluang kerja yang ada di luar negeri, mungkin tidak hanya Kroasia atau mungkin untuk negara-negara lain. Silahkan Bu, mungkin jika ada pesan-pesan mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan kepada sobat migran. Oke, untuk sahabat migran saya pesan, baiknya jika punya niat untuk berangkat ke luar negeri, pilihlah perusahaan yang benar-benar resmi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungin LTSA ataupun LPK, karena kami dari P3MI setiap punya job akan kami kirimkan, menginfokan ke LTSA utamanya yang milik pemerintah dan LPK swasta. Jika mereka karena di LTSA ataupun LPK itu jabatannya semua hampir ada. Iya. Pertama untuk keamanan CPMI-nya. Kedua, keamanan kami P3MI juga. Baik. Jadi kami tidak sembarangan merekrut atau menerima atau menempatkan PMI ke luar negeri. Itu yang kedua, hati-hati dengan biaya. Itu yang nomor satu, karena untuk saat ini ekonomi kita lagi nggak bagus-bagusnya, Tidak baik-baik saja. tidak baik-baik saja. Terus yang kedua, krisis kepercayaan. Betul. Oke. Baik dari kami perusahaan juga krisis kepercayaan, apalagi dari CPMI pun betul. juga pasti sangat krisis kepercayaan. Jadi jangan begitu sahabat migran dimintain duit asal ngasih. Aturan seharusnya tidak seperti itu. Aturan itu yang harus CPMI tahu, jangan pernah membayar sebelum jelas. Betul. Itu bisa ada. Jangan gitu. gampang percaya, Jangan Bu, gampang percaya. Itu.
pesan Kalau saya di PT cuma Sabrina nggak ada tuh Bu, uang dulu gitu enggak? di PT Sabrina kami tidak menerima DP sebelum membuktikan ada visa. Oh, baik. Iya. Baik, Bu. Semua biaya-biaya yang kami keluarkan itu menjadi tanggung jawab kami, kecuali itu menjadi kewajiban sahabat migran, medical pra di daerah masing-masing boleh. Oke. Ah, Medical pra ya, Bu pra, ya. karena medical pra itu penting khusus untuk siap kerja. Oh, Tanpa iya. ada medical Iya. tidak bisa masuk siap kerja. Hmm. Monggo silahkan memasukkan siap kerja sendiri boleh. Kalau nggak paham, tapi saya rasa zaman sekarang nggak ada dah, nggak untuk sahabat migran oke lah, nggak gaptek ya kalau kata anak muda sekarang. Kalau saya kan udah orang tua, kalau saya ditanya ya saya masih gaptek. Baik, Bu. Ya, itu sebaiknya itu untuk persyaratan masuk ke siap kerja. Monggo silakan nanti setelah siap kerjanya oke. Sahabat migran mau melamar ke PT mana saja pun tinggal memperlihatkan. Tetapi saran saya sebaiknya siap kerja itu dimasukkan setelah Punya medical. Medical dan sudah ada PT yang ditunjuk dan punya tujuan. Karena Betul, apa? Di saat nanti sahabat migran nggak jadi proses, maka harus melapor sendiri ke dinas untuk mengcancel, untuk memindahkan ke PT yang lainnya ya, motor Bu, ya? proses yang lainnya Proses yang itu. lainnya. Oke. Baik kalau begitu Ibu. Terima kasih sebelumnya Bu untuk semua penjelasan yang sangat jelas dan sangat rinci ini. Tentunya sobat migran semua juga yang memiliki impian bekerja ke Eropa, dan tadi jelas nih disebutkan negaranya Kroasia untuk jabatan welder, electrician dan juga sektor Sama, hospitality iya. ya Bu ya. Nah sobat migran semua, tadi juga sudah disampaikan berapa gaji yang akan sobat migran dapatkan, prosesnya seperti apa. Kemudian juga dari Ibu juga menyampaikan tadi nih kalau seandainya terjadi masalah apa yang harus sobat migran lakukan. Betul. Ya, yang paling pertama sobat migran harus lakukan apa gitu. Sepertinya informasinya sudah cukup sangat jelas ya sobat migran. Nah, jika nanti sobat migran berminat untuk melamar nih di posisi tersebut, sobat migran bisa hubungi pihak LTSA PMI salah Betul. satunya tentunya, dan kami akan dari pihak LTSA PMI pastinya akan memfasilitasi sobat migran dengan PT Sabrina. Sobat migran semua, itu tadi mungkin perbincangan kita yang sangat menyenangkan Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk Sama-sama. waktunya, untuk informasinya, dan juga mungkin juga nanti untuk kesempatan bagi sobat migran semua Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Ya, tetap Makasih semangat kembali. ya Bu ya, Semangat dengan semua, pengalaman sahabat yang migran. sangat panjang. Baik sobat migran semua, sudah terjawab semua hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita, yang menjadi rasa penasaran sobat migran semua. Tenang aja, di episode selanjutnya Cemia akan kembali lagi dengan topik-topik lain yang juga pastinya tidak kalah seru dan pastinya bermanfaat dan juga menarik bagi sobat migran semua. Jadi nantikan episode Cemia selanjutnya ya. Sampai jumpa, dadah.